Dalam rangka mengefektifkan kerja-kerja Senator Maluku di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, siang tadi Senator asal Maluku Letjen Purnawirawan Marinir Nono Sampono mengunjungi Pemda Maluku dan diterima Wakil Gubernur Maluku Dr. Anus Barnabas Orno di ruang kerjanya. Didampingi Sekda Maluku Kasrul Selang dan para asisten serta OPD terkait, Nono Sampono yang juga Wakil Ketua DPD RI menyampaikan harapannya tentang gedung kantor Senator Maluku agar bisa dibangun secara representatif. Dia mengakui banyaknya tugas-tugas senator terkait dengan pembangunan negeri ini setidaknya harus disuarakan sesegera mungkin. Karena itu sejatinya perjuangan ini diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai. Ikut terbahas dalam pertemuan yang bersifat kekeluargaan itu soal COVID-19 dan penanganannya, juga pilkada serentak di 4 kabupaten yang akan berlangsung pada awal Desember yang akan datang, termasuk soal sektor pariwisata yang harus dijadikan leading sektor pembangunan daerah Maluku ke depan. Ditanya soal posisi daerah Maluku menghadapi semua masalah ini, Nono Sampono yang juga Purnawirawan Tinggi TNI Angkatan Laut mengakui masih bisa adaptasi dengan baik. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 pada Senin 5 Oktober 2020 di ruang rapat Paripurna DPRD Maluku. Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Dr. Andus Lukiwati Muri MSI, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sardekut, Rasyad Effendi Latukonsina Asis Sangkala, serta anggota DPRD Provinsi Maluku. Turut hadir juga Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang STMT serta unsur OPD terkait, dan diikuti oleh Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Murad Ismail melalui Vikon. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan Ranperda oleh Sekretaris Daerah Maluku kepada Wakil Ketua DPD Maluku Melkianus Sardekut Eshut. Seusai rapat paripurna, Ketua DPD Maluku saat diwawancarai oleh Diskom Info Channel mengatakan bahwa paripurna penandatanganan persetujuan KUA dan PPAS perubahan APBD 2020 dan dilanjutkan dengan penyampaian RAPBD 2020 dari RAPBD 2020 yang baru diselesaikan. Ada beberapa pertimbangan Pemda mengapa ada perubahan APBD, baik itu terkait asumsi pensiunan maupun persoalan di balik belanja daerah yang harus dirumuskan kembali, seperti pendapatan yang tidak mencukupi karena COVID-19. Ya, jadi hari ini ada 2 kegiatan Dewan yang dilaksanakan. Yang pertama itu adalah paripurna penandatanganan persetujuan tentang KUA dan PPS perubahan APBD 2020. Dan sore ini kita lanjutkan dengan paripurna penyampaian RAPBD 2020 ya. Nah, dari RAPBD 2020 yang baru kita selesaikan, dalam pidato Pak Gubernur beliau sudah sampaikan pertimbangan-pertimbangan Pemda mengapa mesti ada perubahan APBD. Nah, baik itu terkait dengan asumsi pensiunan APBD maupun persoalan-persoalan di balik pendapatan belanja daerah yang mesti dirumuskan kembali karena adanya beberapa perubahan. Ya, seperti pendapatan yang tidak mencukupi karena COVID-19, atau juga ada kegiatan-kegiatan yang dialihkan untuk kegiatan-kegiatan penanganan COVID dan seterusnya. Nah, karena itu perubahan ini lalu diperlukan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan segera supaya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD perubahan dan bisa dilaksanakan. Nah, diharapkan sangat dengan penetapan perubahan ini perputaran ekonomi masyarakat bisa berjalan. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan kegiatan padat karya, pemberdayaan masyarakat itu bisa diaktifkan kembali sehingga kesulitan-kesulitan masyarakat itu bisa diatasi dengan cara-cara seperti ini. Gitu.
Dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-75, maka Kodam 16 Patimura memusnahkan 700-an lebih senjata rakitan. Pemusnahan dipusatkan di halaman Makodam 16 Patimura Senin 5 Oktober 2020 dan pada kesempatan tersebut, Pangdam 16 Patimura, Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Ketua DPRD Maluku, dan Rem 151 Binaya dan Lantamal 9 Ambon dan Lanut Patimura serta Kejati Maluku diberikan kesempatan untuk melakukan pemusnahan senjata. Dalam konferensi pers, Pangdam 16 Patimura mengatakan untuk senjata rakitan laras panjang yang dimusnahkan sebanyak 340, laras pendek 208, 12 buah laras rakitan, basoka rakitan 1 buah dan pelontar bom rakitan 1 buah. Ratusan senjata yang dimusnahkan hari ini diperoleh dari personel Kodam Patimura dari sisa konflik tahun 1999 silam ini. Dimusnahkan bertepatan dengan momen hari ulang tahun TNI ke-75. Sehingga diharapkan ke depan masyarakat semakin percaya dan berkomitmen bersama aparat kepolisian menjaga Kamtipmas sehingga daerah ini aman dan nyaman. Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Murad Ismail pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sudah mengumpulkan senjata sebanyak 700-an lebih. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya atas izin dari Bima dari sini, Pak Gubernur, Pak Ketua, Pak Kapolda dan sebagainya yang ada di sini. Saya menjelaskan bahwa seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, jumlah senjata ini tahun 2017 sampai 2019 yang dikumpulkan sejumlah 764. Di wilayah Maluku sendiri jumlah 562. Di wilayah Maluku Utara 202. Jumlah ini diperoleh dalam bentuk senjata rakitan dan juga standar yang standar seperti yang kami rantai ini senjata standar. Ini senjata-senjata ini terutama kita dapatkan karena mungkin masyarakat saat itu masih terasa sering konflik ya, ini senjata dan sebagainya, sehingga kesadarannya tinggi dari masyarakat. Kami himbau, kami lakukan suasana pendekatan secara baik-baik dan akhirnya alhamdulillah terkumpul sekian ratus senjata yang hari ini kita laksanakan pemusnahan. Adapun tujuan dari pemusnahan ini sendiri adalah dalam rangka untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa senjata-senjata yang selama ini diserahkan kepada kami, TNI dan kepolisian, kami musnahkan dengan tujuan adalah supaya tidak lagi dimanfaatkan hal-hal yang tidak berkepentingan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan juga. Sehingga saya juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan ragu dan sayang segan untuk bisa menyerahkan senjata-senjata ini karena memang sudah tidak berhak lagi untuk orang-orang sipil menggunakan senjata walaupun rakitan. Kami melaksanakan pemusnahan senjata ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober ini karena kami merasa bahwa sesuai dengan tugas pokok TNI, bahwa ada 3 tugas pokok TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Salah satunya adalah menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan dan melindungi segenap bangsanya termasuk rakyat di sini. Tentunya ini momen yang sangat tepat kami laksanakan di hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini dengan harapan bahwa tahun ke depan kita musnahkan seperti ini, mudah-mudahan masyarakat semakin percaya dan kami siap untuk komitmen ya untuk terus mengamankan masyarakat bersama-sama dengan teman kepolisian, tentunya dengan yang pemerintah daerah juga di sini bekerja sama dalam rangka untuk menghimbau masyarakat agar masyarakat merasa nyaman, merasa aman dan kami simpulkan di tahun 2020 ini dilaksanakan tanggal 5. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan apa? Yang kedua ya. Apakah masih ada sisa? Masih ada sisa di masyarakat. Mohon maaf. Kami yakin bahwa di masyarakat masih ada yang menyimpan, ya. Kami yakin masih ada yang menyimpan. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya sebagai Panglima Kodam 16 Patimura, tentunya dengan kepolisian dengan juga Pak Gubernur, menghimbau kepada masyarakat yang mungkin masih menyimpan senjata tersebut dengan harapannya sangat tinggi, mohon untuk diserahkan kepada kami. Insya Allah kami jamin dengan kepolisian juga mungkin tidak akan proses hukum dan sebagainya kalau masyarakat dengan sukarela untuk menyerahkan itu. Insya Allah ya, demi keamanan, demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Insya Allah kalau kita sama-sama mentaati apa yang ditekankan oleh aparat hukum, kita akan merasa nyaman melaksanakan kehidupan di wilayah Maluku ini. Ada 3 yang perlu saya memberikan apresiasi. Yang pertama, saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap TNI dan Polri
Dengan bekerja keras, mereka bisa mengumpulkan senjata sebanyak 700 lebih. Ini dan kebanyakan ini senjata rakitan, ya senjata organik itu ada di sana, ada 20 lebih ini ada. Yang kedua, kepada masyarakat saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah sadar dan sadar betul yang menyerahkan ini senjata-senjata rakitan. Dan kami yakin di tengah-tengah masyarakat masih banyak senjata-senjata rakitan seperti ini. Tadi Pak Pangdam sudah mengatakan bahwa dengan Kapolda akan menjamin apabila ada masyarakat yang mau menyerahkan secara sukarela, daripada nanti kalau ada apa-apa ketangkap, itu prosesnya lain. Lebih baik senjata begini diserahkan saja. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Maluku atas nama Gubernur dan pemerintah daerah, sudah diserahkan saja senjata ada gunanya ini. Kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak baik, itu berarti kita punya otaknya belum bagus. Apa yang kita menyimpan sesuatu di kepala yang jelek, itu pasti akan menimbulkan jelek. Jadi lebih baik diserahkan. Apalagi Panglima sudah menjamin tentang keamanannya, dan itu secaranya. Dan yang terakhir, ketiga, saya atas nama pribadi, keluarga, dan masyarakat Maluku, Pemda Provinsi Maluku mengucapkan Dirgahayu 5 Oktober yang ke-75 yang bertema sinergi untuk negeri. Dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-75 pada Senin 5 Oktober 2020 di teras lantai 3 Makodam 16 Patimura dilaksanakan acara syukuran dan juga dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh Gubernur Maluku Pangdam 16 Patimura dan Lantamal 9 Ambon kepada orang Tahorneng atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi juara lomba Hari Ulang Tahun TNI dan prajurit berprestasi. Untuk beberapa mata lomba yang dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun TNI ke-75 yaitu penyerahan hadiah kepada juara pencak silat, lomba lukis kanvas, lomba foto, lomba video, juara taekwondo, juara bela diri militer, juara lomba menembak senapan, dan pemberian penghargaan kepada prajurit Kodam 16 Patimura yang telah berhasil mendapatkan senjata organik oleh Gubernur Maluku. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan tugas dan tanggung jawab pertahanan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh TNI di Maluku ke depan tentunya sangatlah berat. Oleh karena itu, ia mengajak semua kita itu saling berpegang tangan, saling mendukung satu dengan yang lain sehingga stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Maluku dapat berjalan dengan baik. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Palang Merah Indonesia atau PMI yang mengusung tema solidaritas untuk kemanusiaan diperingati secara sederhana oleh jajaran PMI Kota Ambon dengan mengusung tema Bersama PMI Menanam untuk Hari Esok yang Lebih Baik. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 bertempat di Dusun Mahia yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru SH MSc MH dan Ketua PMI Kota Ambon Edwin Patikawa serta dihadiri oleh Ketua PMI Provinsi Maluku John Ruhulesin dan unsur terkait. Pada kegiatan tersebut dilakukan aksi penanaman kurang lebih sekitar 300 aneka jenis pohon seperti mangga, rambutan, dan beberapa jenis pohon, salah satunya adalah lingkua. PMI Kota Ambon memilih lokasi Dusun Mahia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penanaman anakan berbagai jenis pohon sebagai bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pasokan air bagi masyarakat Ambon dan sekitarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Kota Ambon, Age Latu Heru, mewakili pemerintah Kota Ambon yang juga hadir pada kegiatan tersebut mengatakan atas nama pemerintah Kota Ambon memberikan dukungan penuh kegiatan yang dilaksanakan ini. Aksi penanaman ratusan anakan pohon oleh jajaran PMI dalam memperingati hari ulang tahun PMI ke-75 ini adalah kegiatan yang perlu diberikan apresiasi karena sangat membantu pemerintah Kota Ambon guna terus menjaga kesinambungan ketersediaan air di masa yang akan datang. Karena saat ini diakui Latu Heru, debit air bersih di Kota Ambon sangat jauh berkurang. Ya, jadi memang ini memang kita memahami bahwa kondisi saat ini sementara kita secara global ya, tapi juga di Maluku dan Kota Ambon ada COVID-19. Tapi juga kita tidak lupa bahwa kondisi alam Jasirah Lei Timur ini, kan Ambon ini ada dua, Jasirah Lei Hitu dan Jasirah Lei Timur. Ketersediaan air ya, ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat di Kota Ambon sendiri itu kan sangat tergantung dengan sumber air di air keluar ya, yang di Kusu-Kusu Serei ini, yang mana catchment areanya atau tangkapan airnya itu berada di daerah Mahia ini. Tempat yang kita berdiri tempat ini daerah salah satu tangkapan air untuk kebutuhan sumber air di air keluar. Dengan demikian Palang Merah memilih tempat ini seperti tadi sudah kita sampaikan dalam sambutan bahwa untuk menjaga ketersediaan sumber air untuk Kota Ambon. Jadi hari ini ya saya hadir bersama dengan PMI Kota Ambon dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 ya PMI Kota Ambon ini mengambil tema bersama PMI menanam untuk hari esok yang lebih baik. Karena itu apa yang dilakukan di hari ini memang mereka tidak lakukan dalam gedung, tapi di alam terbuka ya, di kawasan negeri Urimeseng, tepatnya di Dusun Mahia ya, di kawasan perbukitan yang kita berdiri ini di lahan milik keluarga besar Samalelewai. Kita laksanakan ini tadi dilakukan oleh PMI ini dengan fokus kita bahwa upaya-upaya untuk melakukan pelestarian alam. Sebab PMI melihat bahwa Kota Ambon sudah sangat kesulitan air bersih, terutama di masa musim panas ya. Karena itu PMI melakukan satu kegiatan di hari ini dengan harapan kita memperbaiki di ujung ya, di ujung, supaya kalau ini penanaman dan ini berhasil, maka pasti kita tidak terlalu menyulitkan kita perbaiki di hulu, kita tidak akan kesulitan di hilir. Nah, hari ini penanaman dilakukan dengan maksud supaya bisa mendukung ya ketersediaan air bersih di waktu yang akan datang, khusus bagi daerah air besar atau air keluar Kusu-Kusu ya, Kusu-Kusu. Karena tempat ini juga dosanya daerah catchment area untuk menyuplai air keluar di Kusu-Kusu itu. Sebagai pemerintah Kota Ambon, kami memberikan dukungan yang luar biasa kepada PMI ya, walaupun dalam suasana hujan ini orang sementara beristirahat di rumah, tapi PMI ada di lokasi dan ingin memberikan yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Tadi banyak sudah disampaikan oleh Ketua PMI, baik kota maupun provinsi, dan menurut saya itu nanti jadi elaborasi bersama untuk menunjang lagi kegiatan-kegiatan PMI, bukan cuma dalam rangka pelaksanaan ulang tahun ini, tapi juga kegiatan-kegiatan rutin mereka ya, soal pengembangan unit transfusi darah itu juga jadi problem bagi kita di kota ini. Apalagi di era pandemi sekarang sangat susah orang cari darah ya, karena kita mungkin punya bank darah belum terlalu baik ya. Nah, itu yang kita nanti upayakan ke depan supaya nanti dalam waktu tertentu orang tidak akan kesulitan lagi untuk mendapatkan, kalau upaya untuk donor darah itu tidak lagi sulit. Ini langkah-langkah yang akan sama-sama kita ambil baik sebagai pemerintah kota dan juga ditunjang oleh Palang Merah Indonesia cabang Kota Ambon.